Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Sebuah truk terguling menimpa dua rumah. Pasangan remaja yang belum menikah ditangkap karena membunuh bayi yang baru dilahirkan. Tim gabungan polisi dan dinas perhubungan merazia parkir liar. Dia lari lagi, dia mencari-cari celah ya guys, dia bingung kenapa ini tidak bisa masuk, kata dia kan. Gede banget tuh, lebar itu hampir panjangnya kalau diukur sama betul bisa meter 2 meter lebih itu tuh. Seekor biawak masuk ke dalam dapur warga di Perumahan Indah Sejahtera 2, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Kamis siang. Pemilik rumah yang mengetahui kemudian mengunci pintu dapur supaya biawak tidak bisa kabur, lalu melapor ke pamong dan petugas damkar. Mulai nanti kita akan kejar nggak dapet. Nah ini sekarang dia udah kejebak. Biawak kemudian bisa ditangkap petugas damkar. Menurut pemilik rumah, biawak sepanjang sekitar 1 meter ini pertama kali diketahui anaknya saat baru pulang sekolah. Biawak diduga masuk rumah melalui ruangan terbuka yang biasa untuk menjemur pakaian di samping dapur. Jadi begitu anak masuk rumah, maksudnya mau minum, ngambil gelas di dapur. Begitu dilihat ada sesuatu yang bergerak, dia langsung lari ke dalam teriak, "Apa ada biawak," gitu kan. Saya langsung lihat, langsung saya lihat besar, langsung saya rekam dan saya telepon Pak RT. Dan Pak RT langsung menelpon Pemadam Kebakaran dan Keamanan Kota Bandar Lampung. Menghadapi hewan-hewan buas, terutama kita tidak perlu panik. Jadi harus santai, tapi tetap fokus, jaga keselamatan kita juga, safety tetap nomor 1. Ini termasuk besar bang ukurannya apa gimana bang? Kalau untuk ukuran biawak jenis ini besar. Membahayakan nggak bang ini bang? Untuk membahayakan, tetap membahayakan, namanya hewan buas. Dia untuk gigitannya karena mengandung bakteri kan ya. Biawak yang ditangkap tidak dibunuh oleh petugas damkar. Biawak akan dilepaskan ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Petugas damkar menyosialisasikan selain menangani kebakaran, mereka juga menangani gangguan oleh serangan hewan buas yang masuk permukiman. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ekornya aja, awas ekornya kejepit betot itu. Ya duduk. Ya alhamdulillah. Evakuasi seorang wanita yang terperosok ke dalam siring sedalam 3 meter usai kecelakaan motor berlangsung dramatis. 5 personel damkar dan Satpol PP yang diturunkan cukup kerepotan karena bobot wanita ini mencapai lebih kurang 150 kg. Setelah dibantu beberapa warga, wanita bernama Suharyati ini bisa diangkat dengan tandu dan langsung dibawa ke rumah sakit. Evakuasi korban kecelakaan di Kelurahan Tejo Agung Metro Timur Kota Metro ini berlangsung sekitar selama 1 jam. Seorang pencuri motor bersembunyi di bawah meja kompor dapur rumahnya di Desa Gunung Pasir, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, saat akan ditangkap polisi pada Selasa dini hari. Tersangka Riko Setiawan yang tidak mengenakan pakaian kemudian ditangkap tanpa melawan. Dari rumah ini, polisi menyita sepucuk senjata api lengkap dengan pelurunya, serta beberapa kunci T yang biasa dipakai tersangka untuk mencuri motor.
Dari keterangan tersangka Riko, polisi kemudian menggerebek rumah Ken Ari yang berada di Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Uding. Dari rumah ini, polisi juga menemukan senjata api lengkap dengan pelurunya dan beberapa kunci T yang disembunyikan tersangka di bawah kasur. Pada pengembangan lanjutan, polisi kemudian menangkap Mat Yusuf di Desa Merandung, Kecamatan Sekampung Uding. Dari rumah ini, polisi menyita 2 motor hasil curian kawanan ini. Menurut polisi, kawanan ini terlibat pencurian motor di 11 TKP di Bandar Lampung. Kawanan ini juga sering mengumbar senjata api saat terpergok korban. Anak laki-laki 10 kalian. 10 kalian. Sepintar-pintarnya Korban menutupi itu ada 7 orang bangkai ya, Pak, ya? rombongan bejat kakek Lagi nafsunya berusia mana? 54 Karena tahun kecil ini apa, Pak? akhirnya Pasti terbongkar. Bapak. Penjual tahu Kecil. berinisial IM ditangkap di rumahnya di Kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat karena mencabuli 7 anak tetangganya. 5 tahun. Seluruh korban adalah anak lelaki berusia 9 sampai 11 tahun. Pencabulan bermodus tersangka mengiming-imingi uang jajan kepada korban. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban bercerita pada orang tuanya yang kemudian dilaporkan ke polisi. Hasil penyidikan polisi terungkap, rupanya selama 2 tahun terakhir tersangka telah mencabuli 7 orang. Penyergapan seorang gembong pembobol rumah di Kampung Gunung Batin, Kecamatan Terusan Dunyai, Lampung Tengah pada Rabu dini hari berlangsung tegang. Tersangka Andi yang berusaha melawan membuat keluarganya panik dan menangis. Penangkapan Andi ini dilakukan oleh tim Jatan Ras Polda Lampung dan tim khusus anti bandit. Penangkapan Andi ini dilakukan oleh tim Jatan Ras Polda Lampung dan tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah. Petugas akhirnya bisa meredam situasi ketegangan dan membawa Andi ke mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Kunci motornya mana? Kunci motor. Penangkapan tersangka Andi merupakan hasil pengembangan dari 3 temannya yang ditangkap lebih dulu. Kawanan ini terlibat pembobolan rumah lebih dari 4 TKP dan terakhir mereka membobol rumah di Kabupaten Lampung Timur. Dari rumah korban, tersangka menggasak perhiasan dan motor. Iya, Kang. Kalau ada lah, ya. Iya. Mbakna, bilang komang nutup pintu. Tabrakan truk dengan bus ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Kahuripan Dalam, Kecamatan Menggala Timur, Tulang Bawang, Rabu sore. Kedua mobil ringsek sedangkan 11 orang terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Korban 3 orang dari pihak truk dan 9 lainnya, yakni pengemudi dan penumpang bus. Menurut saksi dan polisi, kecelakaan terjadi saat truk yang sedang melaju dari arah Sumatera Selatan ke Lampung Tengah disalip oleh mobil pickup yang kemudian berhenti mendadak. Pengemudi truk yang berusaha menghindari menabrak pickup tersebut banting setir ke kanan dan saat bersamaan datang bus dari arah lawan hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Pada kejadian itu mobil pickup kabur. Selain pantai, di pesisir barat juga terdapat tempat wisata religi berupa makam leluhur Syekh Bardan Ali. Lokasinya di Desa Menyangcang, Kecamatan Karya Penggawa, atau sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Krui. Untuk menuju lokasinya, pengunjung harus melewati jalan setapak dan menaiki perbukitan. Pengunjung juga datang dari berbagai daerah di Lampung, bahkan ada yang dari luar provinsi. Tujuan mereka untuk berziarah serta memohon doa pada Tuhan Yang Maha Esa.
Di tempat ini juga ada sebuah sumur tua Silupa-Lupa yang diklaim tidak pernah kering. Warga dan pengunjung memanfaatkannya untuk mandi atau sekadar membasuh muka. Keberadaan mereka di sini sudah ratusan tahun yang lewat. Nah, jadi banyak sekali warga ataupun dari provinsi lain yang datang ke sini untuk berziarah ke makam Puyang Syekh Bardan Ali ini, sekaligus mandi di sumur fitri yang ada di bawah ini. Kemudian selesai mandi, ngambil air untuk sebagai rajah. Tertarik saya ke sini, kemudian saya minta diantarin sama saudara itu untuk mandi di sini, minta airnya minum. Karena kebetulan memang di sini ada yang nunggunya, ada Bapak Irawan itu tadi. Yang saya rasa sih, karena saya baru pertama juga ke sini, yang saya rasa pas habis mandi di sini kerasa kayak enteng gitu loh badan, kayak seger, enak. Supaya mudah dijangkau dan lebih dikenal luas, pemerintah desa akan membangun jalan menuju makam yang lebih layak. Pengunjung juga diajak untuk sama-sama menjaga nilai adat dan budaya dengan tidak merusaknya. Ke depan juga kita punya niat untuk memperbaiki akses jalannya, akan biar terjaga. Para pengunjung juga ada kemudahan untuk menuju lokasi gitu. Menurut cerita warga, Syekh Bardan Ali merupakan ulama yang menyiarkan agama Islam di wilayah pesisir Kabupaten Pesisir Barat. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.